Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jamili Mutiara Sandi dengan NPM 2414071019 dari kelas Tab A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang dibimbing oleh Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSc. Dalam video ini, saya akan membahas semua materi yang telah saya dapatkan saat perkuliahan. Di antaranya, motor bakar 4 tak bensin dan diesel, motor bakar 2 tak bensin, sistem penyaluran bahan bakar, sistem pelumasan dan pendinginan, sistem kelistrikan, serta sistem transmisi, baik manual maupun matic. Selain penjelasan teori, saya juga akan menyatakan beberapa contoh perhitungan dasar pada setiap topiknya, sebagai pendukung pemahaman terhadap prinsip kerja sistem motor bakar tersebut. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama. Jadi untuk materi yang pertama itu ada motor bakar 4 tak, bensin dan diesel. Jadi motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menghasilkan tenaga melalui 4 langkah kerja, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang dalam satu siklus kerja piston. Pada motor bensin 4 tak, proses pembakaran terjadi karena percikan bunga api dari busi. Sedangkan pada motor diesel 4 tak, pembakaran terjadi akibat tekanan dan suhu tinggi hasil kompresi udara. Energi panas dari pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan piston, yang kemudian diteruskan ke poros engkol sebagai tenaga putar. Mesin 4 tak banyak digunakan karena lebih efisien, stabil, dan memiliki emisi yang rendah dibandingkan dengan jenis mesin lain. Selanjutnya ada komponen motor bakar 4 tak bensin. Jadi komponen utama pada motor 4 tak bensin meliputi silinder, piston, katup, poros engkol, dan busi. Silinder jadi tempat pembakaran, kalau piston bergerak menghasilkan tenaga, katup mengatur masuk keluarnya gas, poros engkol mengubah gerak piston menjadi putaran, dan busi menyalakan campuran bahan bakar. Komponen pendukungnya yaitu karburator atau injektor. Jadi sistem pendingin, pelumasan, dan pembuangan. Karburator mencampur udara dan bahan bakar. Pendingin menjaga suhu mesin. Pelumasan mengurangi gesekan, dan pembuangan menyalurkan gas sisa pembakaran. Selanjutnya ada komponen motor bakar 4 tak diesel. Jadi motor bakar 4 tak diesel tersusun dari beberapa komponen penting yang bekerja sama untuk menghasilkan tenaga. Komponen utamanya yaitu blok silinder yang menjadi tempat piston bergerak naik turun sama proses kinerja mesin. Piston berfungsi mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gerak mekanik. Sedangkan piston atau connecting rod menghubungkan piston dengan poros engkol atau crankshaft yang mengubah gerakan bolak-balik menjadi putaran. Di bagian atas terdapat kepala silinder yang menampung katup masuk dan katup buang untuk mengatur aliran udara masuk dan gas hasil pembakaran keluar. Berbeda dengan mesin bensin, motor diesel tidak menggunakan busi, melainkan injektor yang menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dengan tekanan tinggi agar terjadi pembakaran sendiri akibat suhu dan tekanan yang tinggi.
Selanjutnya ada prinsip kerja motor bakar 4 tak bensin. Prinsip kerja motor bakar 4 tak bensin adalah mengubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi gerak mekanik. Proses ini terjadi di dalam silinder, di mana campuran udara dan bahan bakar dibakar oleh busi sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi yang mendorong piston. Gerakan piston naik turun tersebut diteruskan oleh force anchor menjadi gerak putar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Siklus ini berlangsung berulang secara teratur agar mesin dapat bekerja terus-menerus. Selanjutnya ada prinsip kerja motor bakar 4 tak diesel. Prinsip kerja motor bakar 4 tak diesel adalah mengubah energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik melalui 4 tahap kerja dalam suatu siklus, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada mesin ini, udara terlebih dahulu dimasukkan ke dalam silinder dan kompresi hingga mencapai suhu yang sangat tinggi. Kemudian, bahan bakar solar disemprotkan melalui injektor ke udara panas tersebut sehingga terjadi pembakaran secara spontan tanpa bantuan busi. Tekanan hasil pembakaran piston mendorong ke bawah dan menghasilkan tenaga yang diteruskan ke force anchor sebagai tenaga putar. Seluruh proses ini berlangsung secara berulang untuk menghasilkan tenaga yang stabil dan efisien. Selanjutnya ada langkah kerja 4 tak bensin. Jadi langkah yang pertama itu langkah hisap. Jadi langkah hisap itu dimulai dari katup masuk terbuka dan piston bergerak ke bawah untuk menarik campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Proses ini memastikan ruang bakar terisi penuh sebelum langkah berikutnya. Yang kedua ada langkah kompresi. Dimulai dari katup tertutup, piston bergerak naik ke atas untuk menekan campuran agar lebih padat. Tekanan tinggi ini membuat pembakaran menjadi lebih kuat dan efisien. Yang ketiga, langkah usaha. Jadi busi membersihkan api dan membakar campuran yang terkompresi, menghasilkan tekanan gas tinggi yang mendorong piston kembali ke bawah. Gerakan ini menjadi sumber tenaga utama bagi mesin. Yang keempat, langkah buang. Katup buang terbuka dan piston bergerak ke atas untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dari silinder. Setelah itu, siklus kembali ke langkah hisap untuk memulai proses baru. Selanjutnya ada langkah kerja 4 tak diesel. Langkah pertama, langkah hisap seperti yang tadi. Ketika piston bergerak naik dari titik ke atas ke titik bawah, katup masuk terbuka dan udara bersih dari luar masuk ke dalam silinder. Pada tahap ini belum ada bahan bakar yang disemprotkan. Yang kedua, langkah kompresi. Setelah udara masuk, katup menutup dan piston bergerak naik. Udara di dalam silinder terkompresi hingga tekanannya sangat tinggi, sehingga suhunya meningkat cukup untuk membakar bahan bakar. Yang ketiga, langkah usaha. Tepat sebelum piston mencapai titik atas, injektor menyemprotkan bahan bakar solar ke udara panas di dalam silinder. Campuran tersebut terbakar secara spontan, menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston kembali turun dan menghasilkan tenaga mekanik. Yang terakhir, langkah buang. Setelah pembakaran selesai, piston bergerak naik kembali sambil membuka katup buang untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran dari silinder agar siap untuk siklus berikutnya. Selanjutnya ada proses langkah kerja dari motor bakar 4 tak yang untuk saat ini adalah bensin. Jadi
prosesnya itu dimulai dari gambar yang berwarna biru di paling kiri. Itu adalah langkah hisap. Jadi katup masuk terbuka dan piston ini bergerak ke bawah, dari atas ke bawah. Gerakan ini membuat campuran udara dan bahan bakar itu masuk ke dalam ruang bakar. Jadi tujuannya itu agar silinder terisi dengan campuran udara dan bahan bakar agar siap dikompresi. Nah, yang selanjutnya itu yang silinder berwarna kuning seperti ini, itu adalah langkah kompresi. Di sini katup semua tertutup ya, mau baik katup buang ataupun katup masuk itu tertutup. Lalu piston ini bergerak naik dari bawah ke atas. Jadi campuran udaranya tadi ditekan hingga volumenya mengecil, terus tekanan dan suhunya menjadi tinggi sehingga siap untuk dibakar gitu ya. Lalu di sini juga proses percikan busi itu memercikan api. Nah, yang ketiga yang berwarna orange yang ada gambar apinya itu adalah langkah usaha atau pembakaran. Jadi pada saat piston berada di atas, busi memercikan api karena yang tadi dan membakar campuran udara serta bahan bakar. Akibatnya terjadi ledakan yang mendorong piston kembali turun dengan kuat. Nah, di sini itu jadi tenaga mesinnya itu dihasilkan untuk memutar cross engkol. Dan selanjutnya ini yang berwarna abu-abu itu adalah langkah buang. Jadi katup buangnya itu terbuka dan katup masuknya itu tertutup jelas. Terus pistonnya itu bergerak dari bawah ke atas lagi. Nah, gerakan ini mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui knalpot yang biasanya itu berupa gas atau asap ya. Keluarannya setelah itu prosesnya kembali lagi ke awal, yaitu langkah hisap, selanjutnya kompresi, usaha dan buang itu terjadi terus menerus saat mesin itu hidup seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah proses langkah kerja dari motor 4 tak diesel ya. Nah, untuk dari rangka atau komponen-komponen dalam motor bakar 4 tak diesel ini udah berbeda dari sebelumnya. Itu motor bakar 4 tak bensin. Yang beda adalah businya nggak ada, tapi dia memakai injektor. Kalau yang digambar paling kiri itu yang berwarna biru, itu adalah injektornya. Nah, untuk yang 4 gambar di sampingnya itu injektornya yang berwarna putih ya, kecil di antara katup masuk dan katup buang. Nah, gambar yang paling kiri itu adalah langkah hisap. Nah, pada tahap ini tuh katup masuknya kebuka dan pistonnya itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Nah, katup masuknya ini menyerap udara murni dari luar masuk ke dalam silinder tanpa bahan bakar ya. Beda dengan motor 4 tak bensin tadi, itu kan udara dan bahan bakar. Nah, kalau untuk diesel itu hanya udaranya aja. Nah, selanjutnya di langkah kedua itu adalah langkah kompresi. Setelah udara masuk tadi, katup masuknya itu katup masuk dan katup buangnya itu ketutup. Lalu piston naik lagi ke atas untuk menekan udara tersebut. Jadi karena udaranya terkompresi, tekanannya ini meningkat dan suhunya juga jadi sangat tinggi. Mungkin bisa mencapai ratusan derajat Celcius.
Selanjutnya di langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha. Jadi ketika udara sudah sangat panas dan piston hampir mencapai titik mati atas, bahan bakar itu disemprotkan oleh injektor tadi ke dalam silinder ya. Bahan bakarnya adalah solar. Nah, solar tersebut langsung terbakar karena suhu udaranya yang tinggi, menimbulkan ledakan dan tekanan yang besar yang mendorong piston itu kembali turun ke bawah. Dorongan inilah yang menghasilkan tenaga utama untuk motor diesel gitu ya, untuk motor bakar diesel. Selanjutnya adalah langkah buang. Pada tahap ini, katup buang terbuka dan piston bergerak ke atas kembali untuk mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder melalui saluran buang. Setelah itu proses sama, kembali lagi ke langkah awal, yaitu langkah hisap, lalu nanti akan terkompresi, melakukan langkah usaha, dan kembali dibuang. Seperti itu terus menerus ketika motor bakar itu dihidupkan. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan motor bakar 4 tak. Keunggulan motor bakar 4 tak yang pertama ada pembakaran lebih sempurna dan efisien. 2. Gas emisi buang lebih bersih. Ketiga, konsumsi bahan bakar lebih irit. Yang keempat, mesin lebih awet dan tahan lama. Yang kelima, suara mesin lebih halus dan stabil. Selanjutnya ada kelemahan motor bakar 4 tak. Yang pertama, struktur mesin lebih rumit dan berat, biaya perawatannya dan perbaikannya lebih tinggi. Yang ketiga, tenaga yang dihasilkan perputaran lebih kecil dibandingkan nanti dengan 2 tak. Dan keempat, memerlukan pelumasan yang lebih baik dan rutin. Selanjutnya ada aplikasi motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak banyak digunakan pada berbagai jenis kendaraan dan mesin karena efisien dan tahan lama. Umumnya diterapkan pada sepeda motor, mobil, truk, dan bus sebagai sumber tenaga utama. Selain itu, motor bakar 4 tak juga digunakan pada mesin kapal kecil, genset, serta mesin pertanian seperti traktor dan pompa air. Dan selanjutnya ada contoh perhitungan untuk motor bakar 4 tak. Jadi rumus yang digunakan adalah rumus efisiensi thermal ideal, yaitu Nu sama dengan 1-1 per R pangkat lambda dikurang 1. Jadi Nu adalah efisiensi thermal, R adalah rasio kompresi, lambda adalah rasio panas jenis udara, biasanya 1,4. Untuk contoh soalnya, yaitu sebuah motor bakar 4 tak memiliki rasio kompresi sama dengan 9 dan rasio panas jenis udaranya sama dengan 1,4. Hitunglah efisiensi thermal idealnya. Penyelesaiannya, jadi Nu sama dengan 1-1 per R pangkat lambda dikurang 1, N sama dengan 1 dikurang 1 per 9 pangkat 1,4 dikurang 1, jadi sama dengan 1 dikurang 1 per 9 pangkat 0,4. Jadi ini sama dengan 1 dikurang 1 per 2,408 sama dengan 1 dikurang 0,415, jadi sama hasilnya 0,585. Jadi efisiensi thermal ideal motor bakar 4 tak tersebut adalah sekitar 58,5%. Yang selanjutnya ada motor bakar 2 tak bensin. Jadi motor bensin 2 tak merupakan jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston, yaitu langkah naik dan turun.
dalam satu putaran penuh force engkol. Artinya, setiap satu kali putaran engkol langsung menghasilkan satu kali langkah tenaga. Hal ini membuat mesin 2 tak memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak dengan kapasitas silinder yang sama. Selain itu, motor 2 tak memiliki desain mekanisme yang lebih sederhana karena tidak menggunakan katup seperti pada mesin 4 tak, melainkan menggunakan lubang bilas dan lubang buang. Jenis mesin ini dulu sangat populer pada motor ringan dan mesin pertanian, namun kini mulai ditinggalkan karena emisi gas buang yang tinggi. Nah, berikut adalah gambaran dari langkah kerja motor bakar 2 tak bensin. Jadi seperti ini langkah. Seperti itu ya. Jadi di sini ada bagian-bagiannya, ada ruang kompresi atau ruang bakar, ada TMA, TMP, katup, harmonika atau membran, dan ruang engkol atau ruang bilas, dan juga ada force engkol. Nah, jadi di sini ada 2 langkah kerja aja, gitu ya. Nah, apa sih 2 langkah kerja itu? Jadi yang pertama untuk langkah upward stroke atau langkah kerja atas. Nah, prosesnya itu saat piston bergerak naik dari TMB atau titik mati bawah ke TMA. Lubang bilas dan lubang buang itu tertutup oleh gerakan piston. Campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder mulai mengalami proses kompresi sehingga tekanannya meningkat. Pada saat yang sama, di lubang bilas atau crankcase, piston yang naik menciptakan kevakuman yang menghisap campuran bahan bakar baru dari karburator masuk ke ruang bilas. Ketika piston mencapai TMA, mesin membersihkan api dan menjalankan campuran udara dan bensin yang terkompresi. Proses pembakaran ini menghasilkan tekanan gas yang sangat tinggi di atas piston dan siap mendorongnya kembali ke bawah untuk menghasilkan tenaga. Nah, yang kedua itu adalah langkah downstroke. Nah, itu atau langkah bawah ya, pada saat piston itu ke bawah. Nah, setelah pembakaran terjadi, gas hasil pembakaran itu mendorong piston ke bawah dalam langkah usaha atau power stroke. Nah, gerakan ini memutar force engkol dan menghasilkan tenaga mekanis. Saat piston mendekati TMB, lubang buang terbuka terlebih dahulu untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Tak lama kemudian, lubang bilas juga terbuka dan tekanan dari ruang bilas mendorong campuran baru masuk ke dalam silinder, menggantikan gas yang terbuang tadi. Nah, sebagian kecil bahan bakar memang bisa ikut terbuang melalui lubang buang, namun proses ini membuat siklus 2 tak sangat cepat. Satu langkah usaha terjadi setiap satu putaran force engkol. Akibatnya, mesin 2 tak menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan ukuran yang kecil, tapi memang lebih boros bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan mesin 4 tak. Selanjutnya ada komponen utama dari motor bakar 2 tak. Yang pertama ada silinder dan piston yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran serta membutuhkan tenaga mekanis dari hasil tekanan gas pembakaran. Yang kedua ada crankcase atau ruang bilas, menjadi tempat penampungan sementara bahan bakar dan udara sekaligus membantu menciptakan tekanan untuk mendorong campuran tersebut ke ruang bakar. Yang ketiga ada karburator.
Karburator berperan dalam mengatur perbandingan campuran udara dan bahan bakar agar sesuai untuk proses pembakaran yang efisien. Selanjutnya ada busi atau spark plug, digunakan untuk memicu percikan api yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Yang kelima ada port bilas dan port buang, berfungsi sebagai jalur keluar masuknya gas. Nah, port bilas itu untuk mengalirkan campuran baru ke dalam silinder, dan port buang itu untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Nah, yang terakhir ada poros engkol atau crankshaft. Nah, poros engkol berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar, yang akhirnya digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada desainnya itu sederhana dan ringan. Yang kedua, tenaga yang dihasilkan setiap satu putaran itu lebih responsif dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Terus biaya perawatannya lebih murah dan mudah diperbaiki. Nah, cocok juga untuk kendaraan kecil seperti motor bebek atau motor gigi gitu ya, chainsaw atau mesin perahu. Nah, kekurangannya ini adalah yang pertama, konsumsi bahan bakarnya dan olinya lebih boros karena seperti yang sudah dijelaskan, yaitu ketika gas bilasnya itu kebuka dan gas buang itu masih kebuka juga, jadi kadang memang bahan bakarnya itu ikut keluar gitu ya, jadi memang lebih boros. Nah, yang kedua itu menghasilkan polusi udara yang lebih tinggi karena tadi sebagian bahan bakarnya itu ikut terbuang, jadi motor bakar 2 tak itu menghasilkan asap ya, yang biasanya berwarna kehitaman. Nah, itu memang menghasilkan polusi udara yang cukup tinggi gitu ya. Terus yang ketiga, umur pakai komponennya lebih pendek akibat pelumasan yang tidak merata. Terus yang terakhir ada suara mesin yang lebih bising dibandingkan motor 4 tak. Jadi motor 2 tak itu suara mesinnya lebih kuat. Selanjutnya ada maintenance atau rekomendasi perawatan untuk motor bakar 2 tak. Yang pertama, perawatan mesin 2 tak perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga performa dan mencegah kerusakan komponen. Gunakan oli 2T berkualitas 2 tak ya. Oli 2 tak berkualitas baik agar pelumasan di ruang bakar tetap maksimal dan piston tidak cepat aus. Yang kedua, jaga rasio percampuran oli dan bensin sesuai anjuran pabrikan, biasanya antara 1:25 hingga 1:50, supaya pembakarannya berjalan lebih sempurna dan tidak menimbulkan kerak berlebihan. Yang ketiga, bersihkan filter udara dan knalpot secara berkala agar aliran udara dan pembuangan gas tetap lancar. Yang keempat, ganti busi jika elektroda sudah berkerak atau percikan apinya melemah agar prosesnya pembakarannya itu lebih tetap efisien. Yang kelima, hindari menyalakan mesin terlalu lama dalam kondisi diam, karena sistem pendinginan udara pada mesin 2 tak membutuhkan aliran udara dari penggerakan kendaraan untuk menjaga suhu tetap stabil. Nah, motor 2 tak itu banyak diaplikasikan pada motor trail, motor balap, dan mesin perahu karena mampu menghasilkan tenaga yang besar dan dengan akselerasi yang cepat. Selain itu, mesin ini juga dipakai pada alat portable seperti genset, mesin pemotong rumput, dan chainsaw karena ringan, mudah dihidupkan, serta memiliki torsi yang tinggi. Hingga kini, mesin 2 tak tetap menjadi pilihan untuk alat kerja yang membutuhkan tenaga besar dalam waktu yang singkat.
Yang selanjutnya ada kalkulasi atau cara perhitungan dari motor bakar 2 tak. Nah, rumus yang digunakan adalah P sama dengan T dikali N per 9.550. Jadi 9.550 ini adalah angka tetap atau konstanta yang dipakai untuk menyamakan satuan dari kilowatt, nm, dan rpm ini ya. Jadi digunakan supaya nanti hasilnya langsung kilowatt seperti itu. Nah, jadi P adalah daya, T adalah torsi, N adalah putaran mesin. Nah, contoh soalnya, jika motor 2 tak memiliki torsi 9 Nm pada 7000 rpm, maka P-nya sama dengan 9 dikali 7000 dibagi 9550. Hasilnya adalah 6,59 kW. Seperti itu. Dan ini dan itu aja materi dari motor bakar 2 tak, dan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, materi selanjutnya adalah sistem penyaluran bahan bakar. Untuk subtopiknya, yang pertama ada sistem karburator bensin, yang kedua sistem injeksi bensin, yang ketiga sistem diesel common rail, yang keempat sistem diesel Bosch pump. Nah, sebelum membahas itu, jadi sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian komponen pada mesin yang berfungsi menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar. Proses ini dilakukan melalui pompa bahan bakar dan saluran khusus agar bahan bakar dapat dikirim dengan tekanan yang sesuai. Sebelum masuk ke ruang pembakaran, bahan bakar disaring terlebih dahulu agar bebas dari kotoran. Sistem ini memastikan bahan bakar dapat dialiri secara stabil dan efisien sesuai kebutuhan mesin dalam kondisi kerja. Nah, fungsi dari penyaluran bahan bakar adalah menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar pada tekanan serta volume yang sesuai kebutuhan mesin. Sistem ini menjaga aliran tetap stabil supaya mesin bekerja dengan baik pada berbagai kondisi. Selain itu, sistem ini berperan menyaring bahan bakar dan kotoran, mengatur perbandingan udara dan bahan bakar agar pembakaran lebih efisien, serta membantu menekan emisi gas buang. Sistem penyaluran yang baik membuat performa mesin lebih optimal, kondisi bahan bakar lebih hemat, dan umur komponen lebih panjang. Selanjutnya ada prinsip kerja umum pada sistem penyaluran bahan bakar. Jadi secara umum, bahan bakar mengalir dari tangki menuju pompa bahan bakar, lalu melewati filter bahan bakar untuk memisahkan kotoran atau air yang terbawa dari tangki. Setelah itu, bahan bakar diteruskan ke karburator atau injektor agar dapat disemprot menjadi partikel halus dan bercampur dengan udara dalam perbandingan yang tepat. Campuran udara dan bahan bakar tersebut kemudian masuk ke ruang bakar dan dikompresi oleh piston. Pada mesin bensin, proses pembakaran terjadi karena percikan api dari busi atau spark ignition. Sedangkan pada mesin diesel, pembakaran terjadi akibat tekanan dan suhu tinggi atau compression ignition. Walaupun cara kerjanya berbeda, prinsip utamanya tetap sama, yaitu bahan bakar disalurkan, dicampur dengan udara, dikompresi, lalu dibakar untuk menghasilkan tenaga. Yang pertama ada sistem karburator bensin. Sistem karburator bekerja berdasarkan perbedaan tekanan di dalam venturi. Saat udara mengalir melalui venturi, kecepatannya meningkat dan tekanannya menurun, sehingga bahan bakar dari ruang pelampung terisap menuju venturi lalu bercampur dengan udara. Campuran ini kemudian dialirkan
ke ruang bakar untuk dibakar. Kelebihan sistem karburator ini adalah konstruksinya sederhana dan biaya perawatannya rendah, sehingga kekurangannya yaitu campuran bahan bakarnya tidak stabil, sehingga pembakarannya kurang efisien dan konsumsi bahan bakarnya cenderung boros. Nah, yang kedua ada sistem injeksi bensin atau EVI. Sistem injeksi bahan bakar elektronik atau EVI menggunakan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar atau saluran masuk. Proses ini dikendalikan oleh ECU atau Engine Control Unit yang mengatur jumlah bahan bakar berdasarkan data dari berbagai sensor. Kelebihan EVI adalah pembakaran yang lebih efisien, tenaga mesin yang lebih responsif, dan emisi gas buang yang rendah. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, yaitu biayanya perawatannya lebih tinggi dan membutuhkan peralatan khusus untuk perbaikan karena melibatkan sistem elektronik yang kompleks. Lalu yang ketiga ada sistem Bose Pump. Sistem Bose Pump merupakan sistem injeksi bahan bakar diesel tipe mekanis yang bekerja menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mengalirkan bahan bakar ke setiap silinder mesin. Pompa ini mengatur jumlah bahan bakar yang disemprotkan sesuai beban mesin. Kelebihan sistem ini adalah konstruksinya kuat, tahan lama, dan tidak memerlukan sensor elektronik. Namun, kekurangannya yaitu pembakarannya kurang presisi dan tekanan bahan bakarnya relatif rendah dibandingkan sistem modern. Sistem ini banyak digunakan pada mesin diesel lama dan kendaraan berat karena mudah dirawat serta tahan terhadap kondisi kerja ekstrim. Yang selanjutnya ada sistem common rail. Sistem common rail adalah sistem bahan bakar diesel modern yang menggunakan satu pipa bertekanan tinggi untuk menampung bahan bakar sebelum disemprotkan ke injektor. Pompa tekanan tinggi menjaga tekanan konstan di common rail, sementara injektor elektrik menyemprotkan bahan bakar ke setiap silinder sesuai perintah ECU. Sistem ini memungkinkan kontrol jumlah dan waktu penyemprotan yang presisi, sehingga pembakaran lebih efisien, lebih rendah, dan suara mesin lebih halus dibandingkan sistem mekanik. Selanjutnya ada maintenance. Perawatan sistem penyaluran bahan bakar bertujuan untuk menjaga agar suplai bahan bakar ke ruang bakar tetap lancar dan efisien. Perawatan ini dilakukan dengan memeriksa kondisi selang, pipa, dan sambungan agar tidak bocor. Selain itu, filter bahan bakar harus dibersihkan atau diganti secara berkala supaya kotoran tidak masuk ke sistem injeksi. Pompa bahan bakar juga perlu dicek tekanan dan kinerjanya agar distribusi bahan bakar tetap stabil. Dengan perawatan yang rutin, sistem penyaluran bahan bakar dapat bekerja optimal dan umur komponen mesinnya menjadi lebih panjang. Selanjutnya ada contoh perhitungan dari sistem penyaluran bahan bakar. Rumus yang digunakannya adalah Q sama dengan V dibagi T. Q adalah debit bahan bakar liter per sekon, V adalah volume bahan bakar satuannya liter, T adalah waktu penggunaannya satuannya sekon. Contoh soalnya, mesin menghabiskan 300 ml bahan bakar dalam 2 menit. Nah, berapa debit aliran bahan bakarnya? Jadi, debit aliran bahan bakarnya dapat dihitung dengan Q sama dengan 300 ml atau volume bahan bakarnya dibagi dengan
120 detik. Jadi 2 menit itu dirubah dulu ke detik karena T-nya dalam satuan sekon. Jadi 300 dibagi dengan 120 sama dengan 2,5 mili per sekon, atau sama dengan 0,0025 liter per sekon. Jadi debit bahan bakarnya dalam waktu 2 menit dengan menghabiskan 300 mili bahan bakar itu sama dengan 0,0025 liter per sekon. Segitu aja untuk materi tentang sistem penyaluran bahan bakar, dan akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Dan materi selanjutnya ada sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan adalah sistem bagian penting dari motor bakar, baik pada kendaraan bertransmisi manual maupun matic. Pelumasan berfungsi untuk menjaga agar komponen-komponen di dalam mesin tidak mengalami gesekan yang berlebihan yang dapat menyebabkan panas dan keausan. Tanpa sistem pelumasan, mesin akan lebih cepat rusak karena komponen logam saling bergesekan secara langsung. Oleh sebab itu, oli menjadi darah bagi mesin kendaraan agar tetap bekerja dengan halus dan efisien. Selanjutnya ada fungsi dari sistem pelumasan. Nah, fungsi utama dari sistem pelumasan yang pertama ada mengurangi gesekan antara komponen mesin, yang kedua menyerap dan membuang panas dari bagian mesin, yang ketiga membersihkan kotoran hasil pembakaran, yang keempat mencegah karat dan korosi pada logam mesin, yang kelima meredam suara dan getaran mesin, yang keenam menutup celah kecil antara piston dan silinder atau sebagai lapisan pelindung. Selanjutnya ada proses dari sistem pelumasan. Nah, prosesnya dimulai saat mesin hidup. Pompa oli mulai bekerja dengan menyedot oli dari bak penampungan atau oil pan. Oli dialirkan ke filter untuk disaring dari kotoran, lalu menuju saluran utama oli atau oil gallery. Nah, dari saluran ini, oli dialirkan ke seluruh bagian penting mesin seperti bantalan poros engkol, piston, dinding silinder, dan kepala silinder. Setelah melumasi bagian tersebut, oli kembali turun ke bak oli dan disirkulasikan lagi. Proses ini terjadi terus-menerus selama mesin bekerja agar setiap bagian tetap licin dan tidak cepat panas. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem pelumasan. Yang pertama ada oil pump. Oil pump ini adalah berfungsi mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Yang kedua ada oil filter. Oil filter berfungsi menyaring kotoran dari oli. Yang ketiga ada pressure relay valve, yaitu komponen yang bertugas untuk menjaga tekanan oli tetap stabil. Yang keempat ada oil pump. Oil pump adalah tempat penampungan oli. Yang kelima ada oil galleries, yaitu saluran pengantar oli ke bagian mesin. Yang keenam ada crankshaft, yaitu titik gesekan yang harus dilumasi oleh oli. Dan selanjutnya ada beberapa tipe dari sistem pelumasan. Yang pertama ada spa system atau sistem cipratan atau percikan. Jadi prosesnya itu dimulai dari oli di karter terciprat ke bagian mesin karena gesekan crankshaft. Nah, spa system ini cocok untuk mesin kecil karena lebih sederhana dan murah, tapi pelumasannya kurang merata pada kecepatan tinggi atau motor sport itu memang kurang cocok.
Nah, selanjutnya ada pressure system atau sistem tekanan. Nah, prosesnya itu oli dipompa ke seluruh bagian mesin melalui saluran oli. Nah, umumnya ini di motor 4 tak karena pelumasannya merata. Tapi kalau misal terjadi pompanya rusak, itu bisa menyebabkan juga kerusakan pada keseluruhan mesin. Nah, yang terakhir ada combination system atau sistem gabungan dari percikan dan sistem tekanan. Nah, jadi beberapa bagian itu dilumasi oleh sistem percikan, sisanya itu lewat tekanan pompa. Nah, sistem ini efektif, tapi memang sistemnya agak lebih rumit dibandingkan dua lainnya. Dan yang selanjutnya ada contoh kalkulasi dari sistem pelumasan. Nah, rumus yang digunakan adalah T sama dengan V per Q. Untuk keterangannya, T adalah waktu sirkulasi oli per menit, V adalah volume oli per liter, Q adalah debit pompa oli per liter per menit. Contoh soalnya adalah, misal jika volume oli 5 liter dan debit pompa 1,25 liter per menit, berapakah waktu sirkulasi olinya? Jadi cara menjawabnya adalah T sama dengan volume oli yaitu 5 liter dibagi dengan debit pompa yaitu 1,25, itu sama dengan 4 menit. Jadi waktu sirkulasi olinya adalah 4 menit. Nah, selain sistem pelumasan, pada motor bakar juga ada sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan pada motor bakar merupakan rangkaian komponen yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap pada kondisi kerja ideal. Saat proses pembakaran terjadi, suhu ruang bakar bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Tanpa sistem pendinginan, panas berlebih ini dapat menyebabkan logam pada silinder, piston, dan kepala silinder memuai, sehingga terjadi keausan, macet, bahkan kerusakan fatal pada mesin. Dengan sistem pendinginan, sebagian panas diserap dan dialirkan keluar, sementara suhu kinerja mesin tetap dipertahankan sekitar 80-90 derajat Celcius, agar pembakaran tetap berlangsung dengan efisien. Nah, terdapat dua jenis sistem pendinginan utama, yaitu sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan air. Untuk sistem pendinginan udara, itu bekerja dengan cara melepaskan panas langsung dari permukaan silinder ke udara luar melalui sirip-sirip pendingin. Kipas atau hembusan udara kendaraan membantu mempercepat proses pelepasan panas. Sistem ini banyak digunakan pada mesin kecil seperti sepeda motor karena lebih mudah digunakan. Yang kedua ada sistem pendinginan air. Nah, sistem pendinginan air ini menggunakan cairan pendingin, air atau campuran air dengan coolant, gitu ya, yang bersirkulasi di dalam saluran air atau water jacket di sekitar silinder dan kepala silinder. Cairan yang telah menyerap panas akan dialirkan ke radiator untuk dilepaskan ke udara. Sistem ini lebih kompleks tapi lebih efektif dalam menjaga kestabilan suhu pada mesin besar. Dan selanjutnya ada komponen sistem pendingin yang saya jelaskan ini adalah sistem pendingin air ya. Jadi sistem pendinginan air memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama ada radiator yang berfungsi untuk melepaskan panas dari cairan pendingin ke udara luar dengan bantuan sirip-sirip logam dan kipas. Yang kedua ada pompa air atau water pump, mengalirkan cairan pendingin secara terus-menerus ke seluruh bagian mesin agar sirkulasi panas merata. Yang selanjutnya ada termostat yang mengatur aliran cairan pendingin sesuai suhu mesin. Saat mesin masih dingin, termostat menutup saluran menuju radiator agar suhunya lebih cepat naik.
Yang keempat ada kipas pendingin atau fan. Nah, fungsinya untuk membantu mempercepat pelepasan panas dari radiator ke udara. Dan yang kelima ada selang dan saluran pendingin. Berfungsi menghubungkan seluruh komponen agar air pendingin dapat bersirkulasi lancar. Selanjutnya ada prinsip kerja dari sistem pendinginan. Jadi dimulai ketika mesin mulai bekerja, pembakaran bahan bakar menghasilkan panas yang diserap oleh dinding silinder dan kepala silinder. Air pendingin yang mengalir di sekitar silinder menyerap panas tersebut dan kemudian dialirkan ke radiator menggunakan pompa air. Di dalam radiator, cairan melewati pipa-pipa tipis yang dikelilingi sirip logam agar panas dapat dilepaskan ke udara luar dengan bantuan kipas. Setelah suhunya turun, air pendingin kembali menuju mesin melalui termostat yang terbuka. Proses ini terus berulang selama mesin bekerja sehingga Proses ini terus-menerus berulang selama mesin bekerja sehingga suhu mesin tetap stabil, efisien, dan tidak terlalu panas. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari sistem pendinginan. Ini sepertinya pada mobil ya. Jadi, sistem ini sama fungsinya yaitu untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak terlalu panas saat mesin bekerja. Nah, cara kerjanya itu cairan pendingin atau coolant dipompa oleh water pump dari radiator menuju ke dalam mesin melalui selang bawah atau lower house ya, yang ada tanda panahnya. Lalu di dalam mesin, cairan ini menyerap panas dari proses pembakaran sehingga suhunya naik. Setelah panas, cairan tersebut keluar dari mesin melalui selang atas atau upper house yang ada tanda panah juga dan melewati termostat. Itu sudah ditunjukkan dengan tanda panah ya. Nah, kalau suhu mesinnya masih rendah, termostat ini nggak akan terbuka tapi menutup, sehingga cairannya hanya berputar di dalam mesin agar cepat mencapai suhu kerja. Tapi kalau suhu mesinnya sudah cukup panas, termostat ini akan terbuka dan mengalirkan cairan menuju radiator. Nah, di radiator ini cairan panas itu didinginkan oleh aliran udara dan bantuan kipas pendingin. Setelah suhunya kembali turun, cairan ini mengalir kembali ke water pump untuk disirkulasikan lagi ke mesin. Proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin hidup. Selain itu, di sini juga ada tutup radiator atau pressure cap yang berfungsi mengatur tekanan di dalam sistem pendinginan supaya tidak terlalu tinggi. Dan selanjutnya ada contoh perhitungan dari sistem pendinginan. Nah, untuk rumus umumnya itu digunakan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, Q itu adalah panas yang diserap atau dilepaskan. Satuannya Joule. M adalah massa cairan pendingin. Satuannya kilogram. C adalah kalor jenis air yang biasanya itu bernilai 4180 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah total perubahan suhunya. Nah, contoh soalnya itu sebuah mesin mobil menggunakan 2,5 kg cairan pendingin yang mengalami kenaikan suhu dari 35 derajat Celcius menjadi 90 derajat Celcius. Hitunglah panas yang diserap oleh air tersebut. Nah, penyelesaiannya digunakan rumus yang tadi, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi Q sama dengan M, jadi massa cairan pendinginnya dalam soal adalah 2,5 kg. Jadi Q sama dengan 2,5 kg dikali dengan kalor jenis air yang tadi 4180 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan lagi dengan suhu akhir
yaitu 90 derajat Celcius dikurang dengan suhu awal yaitu 35 derajat Celcius. Nah, Q-nya jadi sama dengan 2,5 dikali 4180 dikali dengan delta T-nya menjadi 55. Nah, hasilnya sama dengan 574.750 joule. Jadi, panas yang diserap oleh air pendingin itu sebesar 574.750 joule. Nah, sekian untuk sistem. Nah, sekian untuk penjelasan dari sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Nah, materi berikutnya ada sistem kelistrikan pada motor bakar ya. Jadi sistem kelistrikan pada motor bakar merupakan jaringan yang berfungsi menyediakan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik ke seluruh komponen kendaraan. Energi ini dibutuhkan untuk menyalakan mesin, menghidupkan lampu, memberi daya pada sensor, dan sistem kontrol elektronik lainnya. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, mesin tidak dapat bekerja secara maksimal. Nah, berikut adalah mungkin bisa disebut skematik dari sistem kelistrikan ya. Jadi komponennya itu bisa kita lihat di sini ada stator, terus ada regulator atau rectifier, ini regulator, terus ada aki yang sebagai penyuplai utama dari sistem kelistrikan, terus ada spring atau fuse, terus ada stop kontak juga, lalu ada fuse 2, ada beban. Nah, beban ini adalah komponen-komponen yang disuplai sistem kelistrikan ya. Terus ada juga ground. Dan selanjutnya ini adalah rangkaian dari sistem kelistrikan pada motor bakar ya. Jadi sistem kelistrikan pada sepeda motor bakar ini berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik ke berbagai komponennya seperti lampu, speedometer, dan sistem pengapiannya ya. Proses ini dimulai dari stator. Jadi stator adalah bagian yang menghasilkan arus listrik saat mesin berputar. Arus yang dihasilkan oleh stator ini masih berbentuk arus bolak-balik atau AC. Jadi belum stabil dan belum bisa langsung digunakan ya. Selanjutnya arus dari stator mengalir menuju regulator atau rectifier. Nah, komponen ini adalah komponen yang berfungsi sebagai mengubah arus AC menjadi arus arah atau DC. Setelah distabilkan tegangannya agar tidak melebihi batas dan merusak komponen lain. Setelah itu, arus listrik yang sudah stabil digunakan untuk mengisi aki. Dan sekaligus menjadi sumber listrik bagi sistem kelistrikan motor bakar. Nah, dari aki ini arus listrik mengalir melewati sekring atau fuse yang berfungsi untuk melindungi rangkaian dari arus berlebih. Setelah melewati sekring ini, arus masuk ke stop kontak atau kunci kontak. Saat kunci kontak diputar ke posisi on, arus baru bisa mengalir ke seluruh sistem kelistrikan pada kendaraan. Nah, arus ini kemudian didistribusikan ke berbagai beban listrik seperti CDI, lampu utama, lampu rem, lampu sen, indikator bahan bakar, terus speedometer, dan lain-lain. Arus dari aki ini untuk berfungsi sesuai perannya. Setelah arus mengalir melalui komponen-komponen tersebut, arus akan kembali ke ground atau chassis untuk menutup rangkaian listrik.
Dan selanjutnya ada fungsi utama dari sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama, menyediakan arus listrik untuk sistem pengapian agar mesin dapat menyala. Yang kedua, mengisi aki atau baterai selama mesin hidup melalui sistem pengapian. Yang ketiga, memberi daya pada lampu, klakson, dan aksesoris elektronik lainnya. Yang keempat, menyediakan arus listrik untuk starter motor saat menyalakan mesin. Yang kelima, jadi dengan kata lain, sistem ini menjadi pusat distribusi elektronik untuk seluruh komponen kendaraan. Dan selanjutnya ada beberapa sistem kelistrikan. Yang pertama ada ignition system atau sistem pengapian. Sistem pengapian ini menghasilkan percikan api pada busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Komponen utamanya adalah koil pengapian, busi, CDI, dan sensor posisi force angle. Sistem CDI paling banyak digunakan karena lebih efisien, tahan panas, dan stabil pada kecepatan tinggi. Selanjutnya ada charging system atau sistem pengecasan. Ketika mesin berputar, alternatornya ini akan menghasilkan arus listrik AC yang kemudian diubah menjadi DC oleh rectifier. Regulator menjaga tekanan agar tetap stabil di kisaran 13-14 volt. Sistem pengisian memastikan aki selalu terisi dan seluruh komponen mendapat pasokan listrik cukup tanpa menyebabkan overcharge. Selanjutnya ada starting system atau sistem starter. Nah, sistem starter ini bertugas untuk memutar force angle agar mesin mulai hidup. Saat kunci kontak diputar ke posisi start, arus dari aki dialirkan ke relay dan starter motor. Motor ini memutar flywheel hingga mesin menyala, lalu arus starter otomatis terputus. Selanjutnya ada sistem lighting dan aksesoris atau penerangan ya. Sistem penerangan itu meliputi lampu utama, lampu rem, lampu sein, dan indikator. Komponen aksesoris lainnya seperti klakson, speedometer digital, dan sensor juga bergantung pada sistem kelistrikan ini. Pada motor modern, lampu LED digunakan karena lebih hemat dan tahan lama dibandingkan lampu pijar biasa. Nah, sistem kelistrikan itu pasti ada problemnya. Jadi masalah umum yang paling sering terjadi antara lain adalah aki lemah, sekring terputus, kabel longgar, atau busi haus. Nah, terminal aki yang berkarat juga bisa menghambat arus listrik dan membuat mesin sulit hidup. Pemeriksaan rutin dapat mencegah kerusakan besar pada saat di jalan ya. Selanjutnya ada electrical maintenance atau perawatan sistem kelistrikan. Nah, perawatan itu dilakukan dengan memeriksa tegangan aki minimal 12 volt, itu minimal ya, jadi nggak boleh di bawah itu. Lalu membersihkan terminal dari karat. Yang selanjutnya ada memastikan kabel tidak terkelupas dan memeriksa kinerja alternator serta regulator menggunakan multimeter. Nah, perawatan sederhana ini dapat memperpanjang umur komponen dan menjaga performa mesin tetap optimal. Dan yang terakhir ada contoh perhitungan dari sistem kelistrikan. Jadi rumus umum yang digunakan adalah P sama dengan V dikali I. P ini adalah daya listrik satuannya watt, V adalah tegangan dalam satuan volt, dan I adalah arus listrik dalam satuan ampere. Nah, untuk contoh soalnya itu sebuah lampu motor memiliki tegangan 12 volt dan arus 2 ampere. Maka daya listriknya itu berapa? Nah, maka daya listriknya dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V dikali I. Jadi sama dengan 12 dikali 2.
jadi hasilnya 24 volt. Jadi lampu tersebut memerlukan daya sebesar 24 volt untuk menyala normal. Sekian materi sistem kelistrikan, dan akan membahas materi selanjutnya. Selanjutnya ada materi tentang sistem transmisi pada motor bakar. Sistem transmisi adalah mekanisme yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin menuju roda penggerak. Transmisi menentukan seberapa besar torsi dan kecepatan yang diteruskan ke roda, sehingga pengendara bisa menyesuaikan tenaga sesuai kebutuhan. Tanpa sistem transmisi, motor ini tidak bisa bergerak efisien di berbagai kondisi jalan. Fungsi dari sistem transmisi adalah 1. Menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak, 2. Mengubah torsi sesuai beban dan kecepatan kendaraan, 3. Membantu mesin bekerja pada putaran efisien, yang keempat, memudahkan kendaraan melaju dari diam dengan halus, yang kelima, menyesuaikan arah gerak kendaraan, maju atau mundur. Yang keenam, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan daya tahan mesin. Jadi sistem transmisi itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu manual transmission atau sistem transmisi manual, dan juga ada nanti automatic transmission atau sistem transmisi matic atau otomatis. Yang untuk manual transmission adalah sistem pemindahan tenaga dari mesin ke roda bergerak yang dikontrol langsung oleh pengemudi menggunakan tuas persneling dan pedal kopling. Sistem ini memungkinkan pengemudi menentukan sendiri kapan harus menaikkan atau menurunkan gigi sesuai kebutuhan tenaga dan kecepatan kendaraan. Pada transmisi manual, setiap perpindahan gigi memerlukan koordinasi antara pedal kopling dan tuas gigi agar tenaga mesin dapat disalurkan secara halus. Umumnya digunakan pada kendaraan yang membutuhkan kontrol penuh terhadap performa seperti mobil niaga dan kendaraan sport. Komponen dari sistem transmisi manual, yang pertama ada kopling atau clutch yang berfungsi menghubungkan dan memutus tenaga mesin ke transmisi. Yang kedua ada poros input dan output yang berfungsi menyalurkan tenaga antar gigi dan ke roda penggerak. Yang ketiga ada gigi transmisi, yaitu mengatur perbandingan torsi dan kecepatan. Yang keempat ada tuas persneling yang berfungsi mengatur pemilihan gigi sesuai kebutuhan. Yang kelima ada seasonizer yang berfungsi menyamakan putaran antar gigi agar perpindahannya lebih halus. Komponen-komponen ini bekerja secara mekanis dan membutuhkan koordinasi antara tangan serta kaki pengemudi. Yang selanjutnya ada prinsip kerja dari transmisi manual. Jadi transmisi manual bekerja dengan mengatur perpindahan tenaga dari mesin ke roda melalui gigi-gigi transmisi yang dioperasikan secara mekanis. Saat pengemudi menekan pedal kopling, hubungan antara mesin dan transmisi terputus, sehingga gigi dapat dipindahkan dengan aman. Setelah tuas persneling digerakkan, gigi yang diinginkan akan terhubung melalui mekanisme synchromers yang menyamakan putaran antara poros agar perpindahan berjalan lebih halus. Saat pedal kopling dilepaskan, tenaga mesin diteruskan kembali ke roda sesuai rasio gigi yang dipilih. Semakin tinggi gigi, semakin besar juga kecepatan dan semakin kecil torsi yang dihasilkan. Yang selanjutnya ada automatic transmission atau sistem transmisi otomatis automatic ya.
Jadi sistem transmisi otomatis itu menggunakan sistem CVT atau Continuously Variable Transmission yang terdiri dari 2 puli dan sabuk baja. Rasio gigi berubah otomatis sesuai putaran mesin tanpa perlu pemindahan gigi manual. Nah, keunggulan dari automatic transmission adalah pengendaraan yang lebih halus dan mudah digunakan. Kekurangannya, efisiensi tenaga lebih sedikit, lebih rendah, dan perlu perawatan rutin pada komponen seperti sabuk, roller, dan kampas kopling sentrifugal. Nah, komponen dari sistem transmisi otomatis yang pertama ada torque converter, yaitu fungsinya mengganti fungsi kopling dan mentransfer tenaga dengan tekanan fluida. Yang kedua ada planetary gear set, yaitu mengatur rasio gigi otomatis tanpa interferensi pengemudi. Yang ketiga ada hydraulic control unit yang berfungsi mengatur aliran oli bertekanan tinggi untuk pemindahan gigi. Yang keempat ada valve body, yaitu tempat penutup pengatur tekanan oli bekerja. Yang kelima ada transmission fluid atau oli khusus yang berfungsi sebagai pelumas dan penghantar tenaga hidrolik. Untuk prinsip kerja dari automatic transmission adalah transmisi otomatis bekerja berdasarkan tekanan oli hidrolik dan sistem kontrol elektronik untuk menentukan pemindahan gigi secara otomatis. Torsi dari mesin disalurkan melalui torque converter yang menggantikan fungsi kopling pada sistem manual. Nah, ketika kecepatan dan beban mesin berubah, tekanan oli dalam sistem akan menyesuaikan posisi planetary gear set sehingga gigi berpindah tanpa perlu interferensi pengemudi. ECU atau modul transmisi pemantauan sensor kecepatan, posisi throttle, dan beban mesin untuk memastikan perpindahan gigi terjadi secara halus dan efisien. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem transmisi. Transmisi manual memberikan kontrol penuh terhadap tenaga mesin, terus membuat pengemudi bisa menyesuaikan pemindahan gigi sesuai kebutuhan. Sistemnya juga lebih sederhana, efisien bahan bakar, dan biaya perawatannya murah. Namun, penggunaannya lebih melelahkan karena harus menginjak kopling dan memindahkan gigi secara terus-menerus, apalagi di kondisi macet. Sementara itu, transmisi otomatis lebih nyaman digunakan karena pergantian gigi terjadi secara otomatis dan halus. Cocok digunakan untuk di kota dan perjalanan jauh. Kekurangannya adalah konsumsi bahan bakar yang lebih boros, sistemnya lebih rumit, serta biaya perbaikan dan perawatannya lebih tinggi dibandingkan dengan transmisi manual. Selanjutnya ada maintenance tips ya dari sistem transmisi. Jadi yang pertama itu gunakan oli transmisi sesuai rekomendasi pabrikan. Yang kedua, ganti oli transmisi secara rutin. Yang ketiga, hindari mengganti gigi tanpa menekan kopling. Yang keempat, memeriksa kondisi kopling, rantai, dan gear secara berkala. Lalu selanjutnya untuk CVT itu perlu dibersihkan dan diganti sabuk serta roller jika aus. Dan yang terakhir ada contoh perhitungan untuk sistem transmisi. Nah, rumus umum yang digunakan adalah T output sama dengan T engine dikali I1 dikali I2 dikali IN gitu ya. Keterangannya itu T output itu adalah torsi pada roda, T engine-nya itu adalah torsi pada mesin, I1, I2 sampai dengan IN adalah rasio gigi pada tiap tahapan transmisi. Contoh perhitungannya itu sebuah mesin menghasilkan torsi sebesar 10 Nm.
Gear primer memiliki rasio 3:1 dan gear sekunder 2:1. Maka torsi yang diteruskan ke roda belakang dapat dihitung menggunakan rumus di atas tadi, yaitu T output sama dengan 10 dikali 3 dikali 2, jadi sama dengan 50 Nm. Nah, setelah saya menjelaskan seluruh materinya, sekarang saya akan menyampaikan beberapa rangkuman singkat dari keseluruhan materi yang telah saya bahas tadi. Secara umum, motor bakar adalah mesin yang mengubah energi panas dari proses pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik atau tenaga gerak. Jenis motor bakar yang paling umum digunakan adalah motor bensin dan motor diesel, baik yang bekerja dengan sistem 4 langkah maupun 2 langkah. Keduanya memiliki prinsip yang mirip, yaitu melalui langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Namun, berbeda dalam cara pembakaran serta jenis bahan bakar yang digunakan. Selain itu, kinerja mesin sangat dipengaruhi oleh berbagai sistem pendukung, seperti sistem penyaluran bahan bakar yang memastikan bahan bakar masuk ke ruang bakar dengan perbandingan yang tepat, sistem pelumasan dan pendinginan yang menjaga suhu agar tetap stabil dan mencegah gesekan berlebih, sistem kelistrikan yang berfungsi untuk pengapian, starter, serta komponen elektronik lainnya, dan sistem transmisi yang menyalurkan tenaga dari mesin ke roda agar kendaraan dapat bergerak dengan sesuai kecepatan dan beban. Dari semua pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem pada motor bakar memiliki peran yang saling berkaitan untuk menjaga mesin tetap bekerja dengan efisien, kuat, dan tahan lama. Pemahaman tentang prinsip kerja dan dasar perhitungannya juga sangat penting agar kita dapat menganalisis serta memperbaiki performa mesin secara tepat. Nah, demikianlah penjelasan sekaligus rangkuman dari tugas video saya tentang motor bakar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.